Si Milo naik ke atas kelambu. Majikan suruh turun tapi dia nggak mau turun. Ini si Bontot malah ikut-ikutan naik. Apa yang terjadi kalau dua kucing Dut naik ke atas kelambu? Karena kelambunya rusak, majikan mau ngerjain Bontot. Ini kakaknya Bontot dikasih minum pakai mangkok bentuk kloset WC. Bontot pun pergi ke toilet. Pas majikan samperin nggak taunya dia lagi minum air kloset beneran dong. Si Oreo udah dibeliin tempat tidur dan rumah-rumahan banyak begini, malah milih tidur di kardus. Udah ada tempat pup yang canggih, tapi malah pup di kasur. Udah dibeliin alat minum otomatis, malah milih minum air kloset. Ih, jorok banget. Oreo pun diomelin dan dia kabur. Oreo, mulai sekarang kamu diusir. Tiba-tiba buku anaknya majikan sobek. Ternyata si kapibara pelakunya. Dia pura-pura sedih, padahal aslinya seneng karena nggak perlu belajar. Besoknya dia telepon majikan, katanya nggak jadi sekolah karena nggak punya buku. Lalu datanglah si Bontot sambil bawa buku kecil. Kata majikan, sementara minjem buku Bontot dulu. Anak majikan terpaksa berangkat sekolah deh. Si Ade belajar sampai tengah malam. Udah dibilangin lanjutin besok lagi, tapi si Ade nggak mau denger. Koko pun robek kertas PR-nya Ade, biar Ade bisa istirahat. Si Ade sedih dan marah banget. Koko merasa bersalah. Dia cuma pengen Ade jangan tidur kemalaman. Papa pun jelasin ke Ade, Koko nggak bermaksud jahat, dia cuma khawatir aja. Karena sayang sama Koko, Ade pun langsung maafin Koko deh. Si Bontot udah bosen sama bonekanya, pengen boneka baru. Kebetulan ada Slamet. Comot aja deh bulunya. Mau digigit. Buset, galak banget. Setelah susah payah kumpulin bulu, bikin boneka yang mirip masing-masing kucing. Tapi si Bontot ngambek, maunya boneka yang besar. Akhirnya jadilah boneka yang besar buat Bontot. Dan Bontot pun senang. Adek selalu perhatian sama Oreo. Dia merawat Oreo dengan senang hati, memastikan Oreo selalu bersih dan makan makanan bergizi. Saking sayangnya, tiap kali makan, Adek selalu ingat Oreo. Pas lagi makan di restoran pun sama, karena Oreo nggak suka daging yang dimasak. Adek dengan berani minta Koki ambilin daging mentah buat Oreo. Ditemukan jejak kaki pada secuil pisang. Mari kita cari tersangkanya. Pertama, ukur dulu bekas gigitan pada pisang. Ternyata cocok sama ukuran gigi Bontot. Pas majikan pergi, ternyata si Bontot injek pisang. Kriminal Bontot pun dipenjara. Majikan siapin makanan banyak banget, bahkan sampai ke dinding-dinding. Tapi bohong, itu cuma kertas. Jadi majikan siapin makanan yang banyak di nampan besar dan pasir yang banyak sampai 2 kolam. Karena ada dinas di luar kota sehari, majikan pun pamitan sama para kucing. Kalian jaga rumah baik-baik ya. Besoknya majikan pulang dan kaget lihat penampakan kolam yang penuh pup kucing. Walaupun capek, majikan terpaksa bersihin pup itu. Banyaknya nggak main-main. Ada yang mau? Sekarang waktunya makan. Kakak-kakaknya Bontot langsung gercep makan. Tapi si Bontot nggak kelihatan batang hidungnya. Majikan pun nyariin kemana-mana. Padahal dia lagi ngumpet di atas. Bontot pun digantung di jemuran biar nggak bisa manjat-manjat lagi. Kalau kamu nggak mau makan, sini mending kamu aja yang aku makan. Pas lagi jalan-jalan, Adek ngelihat ada penjual ubi. Adek langsung minta beliin. Ayah heran kok Adek minta beli ubi. Padahal si Adek kan gak suka ubi. Ternyata Adek beliin ubi buat Oreo. Si Adek inget cerita mamanya. Katanya Oreo suka banget sama ubi. Bahkan dari pas si Adek masih bayi, Oreo selalu mintain ubi punya Adek. Hari ini waktunya Oreo berenang. Tapi dia malah berontak gak mau berenang. Tiba-tiba teman majikan datang. Wih, si Oreo langsung pamer skill berenangnya dong. Selesai berenang, Oreo dikeringin. Lalu cewek cantik itu pamit pulang. Jangan sedih ya Oreo. Sekarang gantian kalian yang berenang. Malah kabur. Majikan beliin tempat bermain baru buat Oreo. Tapi belinya kecil bingit. Ini mah kagak muat, kata Oreo. Cuma muat buat naruh dagu doang. Si Oreo pun langsung bete dan kesel. Tenang aja, ini udah dibeliin mainan baru, kata majikan. Majikan pun merakit mainan baru buat Oreo. Gak lupa dipakai nalas biar empuk dan nyaman. Jangan lupa dikencengin bautnya biar aman. Jadi deh. Oreo langsung cobain tempat bermain yang baru. Sekarang Oreo gak bete lagi. Komen kalau kamu punya kucing. Si Bontot disuruh main game. Nanti kalau menang bakal dikenalin sama betina gemes, kata majikan. Bontot jadi semangat ngegame. Dan dia pun menang. Tapi kok malah dikasih kucing bohongan. Bontot jadi sedih dan galau. Daripada galau bikin jelek, mending potong rambut aja biar ganteng. Berawal dari majikan yang gak sengaja injek Bontot karena gelap, para kucing jadi dipakein lampu di kakinya. Jadinya lucu ya, bisa nyala gitu.
Tapi pas lampu dimatiin, kok malah serem. Pas lampunya diganti warna merah pun sama, serem juga. Si Bontot sampai kaget pas papasan sama kakaknya. Biar nggak serem, majikan pakai lampu bohlam yang besar aja. Tapi pas dinyalain lampunya terang banget, sampai nembus langit ke-7. Ini kakaknya Bontot. Dia tumpahin makanan, lalu dia dijadiin lap sama majikan. Habis itu disuruh cuci baju, malah nangkring di atas mesin cuci. Sedangkan si Bontot lagi pinter nih, disuruh matiin lampu dia nurut. Jadinya majikan mau bikin sesuatu dari bulu buat Bontot. Kira-kira mau buat apa ya? Wah, ternyata sepatu unyu buat Bontot. Si kakak iri jadinya majikan bikinin juga. Tapi kok mini banget. Lalu sepatunya dibuang. Oreo lagi ulang tahun. Majikan kasih hadiah yang banyak buat Oreo. Mulai dari akuarium, mainan yang banyak banget, baju lucu-lucu, aksesoris pita dan bando, sandal, kamar tidur baru yang super lengkap. Wah, enak ya jadi Oreo. Majikan juga cetak album foto-foto Oreo buat kenang-kenangan. Siapa yang pengen kamar kayak Oreo? Ini si Pepeu, dia suka lari-lari ke sana kemari. Pepeu juga suka gigitin kabel. Kalau dimarahin, dia langsung pasang muka imut biar nggak jadi diomelin. Pas dicariin buat mandi, nggak taunya dia ngumpet di balik gorden. Terus ngumpet juga di kolong kasur. Pas majikan mau suruh keluar, nggak taunya ada di sebelah majikan. Pepeu pun diomelin. Pepeu lagi baca buku nih. Gayanya udah kayak guru aja pakai kacamata. Tapi lama-lama si Pepeu bosen dan ngantuk. Majikan suruh Pepeu fokus baca lagi. Tapi Pepeu udah ngantuk berat. Alhasil Pepeu tantrum gak mau baca lagi. Karena Pepeu udah mau belajar, majikan kasih makanan banyak bingit buat Pepeu. Kira-kira habis gak tuh, Peu? Pintu tiba-tiba kebuka, si Oyen langsung kabur. Untung aja ditemuin sama penjaga kebersihan, majikan pun langsung bawa Oyen pulang. Biar Oyen gak hilang lagi, majikan langsung ganti kunci pintu dengan yang lebih aman. Juga pasang CCTV buat mantau. Dan langkah terakhir, taruh boneka macan di depan pintu biar Oyen gak berani keluar. Pas bangun tidur, majikan gak sengaja injek Bontot. Bontot pun kesel dan ngambek. Lalu Bontot balas dendam, mondar-mandir injek majikan pas mau tidur. Alhasil majikan jadi gak bisa tidur. Pas udah berhasil tidur, si Bontot malah kentutin majikan. Jadinya Bontot kena omel deh. Biar nggak saling injek pas tidur, majikan pun beliin ranjang tidur baru buat Bontot. Pas masuk majikan kaget ada banyak asap. Dia nanya suaminya, apa yang terjadi? Suaminya bilang ini semua salah Bontot. Jadi para kucing kelaparan minta makan. Suaminya pun rebusin dada ayam. Tapi tiba-tiba si Pepeu numpahin air. Pas udah dibersihin, gantian si Bontot dan si kembar Eca Eci berantakin toilet. Para kucing itu bikin majikan sibuk dan sampai lupa kalau tadi lagi masak. Dia pun langsung lari ke dapur mau matiin kompor. Tapi tiba-tiba kompor meledak, majikan dan Bontot pun jadi celemong. Si Bontot lagi asik ngaca, tapi kok yang dilihat aneh banget. Dia langsung manyun, kesel sendiri, terus mulai nyakar-nyakar kaca. Daripada merasa jelek sendirian, dia pun dapat ide licik. Ajak kakak-kakaknya ngaca bareng biar sama-sama jelek. Si Bontot ngerusuh di mana-mana, lari-larian, mecahin telur, sampai numpahin styrofoam salju. Bulunya Bontot sampai kotor banget. Terpaksa deh majikan harus beberes. Untung ada alat ini, tinggal didorong semuanya langsung bersih dan rapi. Tapi pas udah diberesin, ternyata Bontot berantakin lagi. Bontot pun akhirnya dibuang sama majikan. Tapi anaknya majikan gak tega. Mending dibuang aja atau bawa pulang? Komen ya. Si Blacky sembunyi lagi. Dia seneng banget sembunyi di benda warna hitam biar gak kelihatan. Pas majikan mau masak, tiba-tiba Blacky nongol. Untung gak jadi opor si Blacky. Pas majikan lagi angkat kardus dan mau ditaruh di kasur, ternyata ada Blacky di situ. Blacky pun nangis, tangannya diperban kena kardus. Majikan pun punya ide biar Blacky tetap kelihatan walaupun hitam. Blacky dipasangin stiker yang bisa nyala. Kadang jadi senyum, kadang marah, dan kadang muka sedih. Duh, gemes banget si Blacky, pengen cubit. Bontot lagi liburan di rumah paman majikan di pinggir hutan. Tiba-tiba ada seekor singa datang. Bontot pun berhasil menaklukkan singa itu. Semenjak hari itu, tiap lihat binatang, buas Bontot auto ikutin gerakannya. Sepertinya Bontot pengen berubah jadi kucing raksasa, alias macan. Si Ade bikin boneka buat Koko, tapi bonekanya nggak mirip Koko sama sekali. Jadi dia copotin deh bulu bonekanya, terus dia rajut ulang. Kali ini, si Ade pengen bikin boneka yang lebih bagus dan mirip sama Koko,
Gak lupa dipakein kumis biar makin mirip. Udah jadi deh. Menurutmu gimana hasilnya? Udah mirip belum sama Koko? Si Oreo suka garukin badan di sepatu majikan. Bulunya jadi pada nempel deh. Terus majikan lihat dia garuk-garuk di durian. Majikan jadi punya ide. Majikan potong kulit durian, terus ditempel di sepatu deh. Sekarang sepatu majikan aman dari bulu.